Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini berhubungan karena saya juga adalah seorang tenaga pendidik atau lebih tepatnya adalah seorang guru. Lebih tepatnya lagi, saya adalah seorang guru honor. Jadi saya mau share pengalaman atau bagaimana sih saya bisa bertahan sampai saat ini menjadi seorang guru honorer. Nah, yang pertama yang akan saya bagi kepada teman-teman semuanya, ini khususnya kepada para guru-guru honor yang sekarang masih memberikan ya segalanya untuk memajukan atau mencerdaskan anak-anak didik yang ada di sekolah mereka masing-masing. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah jangan mudah menyerah atas apapun. Jadi, walau bagaimanapun kondisi yang kita hadapi atau yang kita temui di lapangan ya, di sekolah lebih tepatnya, jangan mudah menyerah. Jadi, walaupun yang masalah gajinya segini, kok mau jadi guru gajinya cuman segini, bahkan ada yang cuman 150.000 atau bahkan 300.000, atau bahkan tidak digaji sama sekali, sukarela. Nah, itu jangan diambil pusing. Jadi jangan mudah menyerah karena omongan-omongan itu dari orang-orang lain. Karena kita adalah seorang guru ya. Tujuan kita adalah seorang guru, menjadi seorang guru yang profesional. Yang kedua, syukuri apa yang ada. Jadi seperti lagu, syukuri apa yang ada. Jadi itu berlaku untuk saya ya, khusus untuk saya. Jadi syukuri apa yang ada. Nah, misalnya walaupun gaji hanya sebesar 300.000 atau sebesar 500.000, syukuri saja, karena itu kita dapat dari hasil jeripaya kita ya, hasil pekerjaan kita yang halal. Dan insya Allah pekerjaan itu memberikan amal kita atau amal kepada kita apabila nanti kita tidak berada lagi di dunia ini. Jadi salah satu yang saya pegang adalah bahwa memberikan pengajaran atau mendidik itu adalah sebuah amal, ladang amal bagi kita ya, ladang amal bagi kita nantinya. Jadi setiap apapun yang ada syukuri ya, berapapun yang ada, berapa gajinya pun yang ada, tetap kita syukuri, karena tujuan kita lagi-lagi kembali kepada ketujuan, yaitu menjadi guru yang profesional. Yang ketiga, harus bersabar ya. Yang pertama tadi jangan mudah menyerah, kemudian syukuri apa yang ada ya, yang ada pada kita saat ini kita syukuri. Kemudian yang ketiga, bersabar, banyak-banyak bersabar, karena menjadi seorang guru itu banyak sekali yang harus kita hadapi ya, baik itu dari sisi sifat ya, sifat tiap-tiap peserta didik atau tiap-tiap siswa itu berbeda-beda. Jadi banyak sekali yang harus kita hadapin. Misalnya saja apabila menjadi guru di SMP atau di SMA, tingkat SMP atau SMA, nah kita akan masuk ke beberapa kelas. Nah, di beberapa kelas itu ada beberapa atau bermacam-macam sifat dari anak-anak yang ada di dalamnya. Jadi kita harus tetap ya bersabar menghadapi itu semua. Jadi intinya harus bersabar. Yang keempat, tetap fokus pada tujuan kita. Nah, setelah tadi jangan menyerah, syukuri, kemudian bersabar. Nah, yang keempat sekarang kita fokus pada tujuan. Tujuan kita apa? Kalau tujuan kita mencari uang, jadi bukan menjadi seorang guru tempatnya ya. Kalau fokus kita untuk mencari uang ya, kita bisa banting setir
ya, atau beralih ke pekerjaan lain seperti berdagang misalnya, bisnis, atau menjadi seorang pekerja bank, atau menjadi seorang yang bekerja di kantor begitu ya, kalau tujuan kita mencari uang. Nah, di sini karena saya adalah seorang guru, maka tujuan saya adalah mendidik ya, mendidik semua siswa yang ada ya, yang saya hadapi, bagaimana caranya mereka tidak hanya sebatas cerdas tapi memiliki sikap yang baik, sopan santun, dan juga sikap dia di sekolah sama atau mencerminkan juga sikap dia di rumah. Jadi sikap di sekolah dan di rumah itu diusahakan agar balance atau seimbang. Nah, itulah tujuannya untuk menjadi seorang guru. Kalau seorang guru mencari uang, hasilnya akan tidak baik. Karena kalau kita menjadi seorang guru itu tujuannya mencari uang, yang kita pikirkan bukan hanya mencerdaskan dan membentuk sikap, tapi uang dan uang. Jadi jangan uang dijadikan tujuan pada profesi guru. Oke, jadi tetap fokus pada tujuanmu. Tujuanmu apa? Dan saya juga sampai saat ini tetap fokus pada tujuan saya. Kemudian yang kelima adalah tingkatkan skill. Nah, jadi walaupun kita masih dalam status honorer, kita harus meningkatkan skill. Jangan bermalas-malasan. Jadi kita harus meningkatkan kemampuan kita. Gunakan seluruh kemampuan untuk membentuk para siswa menjadi lebih baik. Misalnya dalam proses belajar mengajar, gunakan sesuatu hal atau metode belajar, model pembelajaran atau alat peraga, gunakan seefisien mungkin bagaimana siswa cepat tangkap dan dapat mudah memahami apa yang kita sampaikan. Usahakan seasik mungkin bagaimana siswa tersebut dapat memahami kita dan kemudian menyenangi kita. Jadi seorang guru itu bukan hanya harus mengajar di depan kelas, tidak, bukan. Tapi bagaimana para siswa itu senang terhadap kita. Jadi apabila para siswa sudah senang terhadap kita, maka pembelajaran selanjutnya maka akan lebih nyaman, dan juga materi-materi yang kita sampaikan akan lebih mudah untuk dipahami oleh para siswa. Nah, itu tadi tingkatkan skill, gunakan apapun ya yang positif, gunakan apapun, baik itu alat peraga, model pembelajaran, semua yang menunjang untuk kemudahan dalam proses belajar mengajar. Nah, itu tadi tingkatkan skill. Kemudian yang keenam, terus berdoa. Jadi kita harus terus berdoa ya. Selain kita sudah berusaha tadi dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, maka yang keenam kita harus terus berdoa. Karena dengan doa ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya kita akan memiliki kekuatan ya, semangat untuk terus mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Nah, kemudian yang ketujuh. Nah, untuk yang ketujuh nih, nah pasti untuk setiap guru-guru yang statusnya masih honor pasti ingin menjadi aku ingin menjadi pegawai negeri sipil gitu ya, menjadi guru PNS. Untuk menggapai menjadi guru PNS itu, nah caranya bagaimana? Caranya, nah kita coba terus ikuti tes ya, tes CPNS gitu. Jadi kita terus berusaha belajar juga
berdoa juga. Jadi ada tes kita ikuti, ada tes kita ikuti. Jadi kita harus mengikuti. Insya Allah apabila kita berusaha sekeras mungkin ya, berdoa, dan antara berusaha dan berdoa kita seimbangkan, maka apa yang menjadi tujuan kita mau menjadi guru PNS kita akan tercapai gitu ya. Nah, yang ke-8, apabila kita udah coba terus nih mau jadi PNS tapi nggak bisa, ya yang ke-8 akhirnya kita boleh mencari atau mungkin mencari sampingan, tetapi usahakan yang menjadi tujuan kita yaitu menjadi seorang guru yang profesional tadi tidak terganggu. Misalnya kita mau berbisnis, usahakan cari bisnis yang tidak mengganggu pekerjaan yang menjadi kalau orang-orang bilang passion gitu ya, menjadi kemauan kita ya gitu ya, menjadi seorang guru. Usahakan tidak mengganggu itu. Kalau saya lihat teman-teman banyak yang seperti itu, banyak yang mereka bekerja sampingan untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, tetapi tidak mengganggu yang menjadi tujuan mereka menjadi seorang guru profesional. Nah, itu dia yang ke-8 ya. Jadi kalau kita belum PNS juga, maka kita boleh mencari pekerjaan sampingan untuk memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengharap dari gaji seorang guru honorer untuk kebutuhan sehari-hari aja, itu tidak bisa tercover semua, tidak bisa terpenuhi semua. Maka bagaimana pintar-pintarnya kita untuk mengatur kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya begini sih, kalau kita menjadi seorang guru yang profesional ya, yang mengikuti aturan-aturan yang ada ya, menunjukkan seluruh skill kita, maka PNS itu nantinya akan menjadi bonus bagi kita ya. Kalau memang kita bersungguh-sungguh ya, yang kita fokuskan adalah pada tujuan kita, maka PNS itu akan menjadi bonus nantinya. Walaupun kita tidak PNS sampai kapanpun, sampai misalnya di akhir umur kita nanti kita juga tidak PNS, asal itu menjadi kebahagiaan bagi kita untuk menyampaikan dan memberikan pendidikan kepada setiap siswa ya, maka kita akan merasakan bahagia-bahagia saja. Jadi jangan jadikan beban. Menjadi guru honorer ini jangan dijadikan beban, karena jika Anda menjadikan yang beban, maka ya begitu, maka tujuan yang Anda capai tidak akan pernah tercapai. Nah, mungkin itu yang bisa mungkin ini sharing kepada teman-teman semua mengenai ini, juga mengenai profesi saya sebagai seorang guru. Jadi apapun itu, mari kita sama-sama berjuang ya, mencerdaskan dan memberikan ya membentuk sikap ya kepada anak-anak bangsa ini. Semoga apa yang menjadi tujuan kita dapat tercapai. Amin. Amin. Insya Allah semua akan tercapai pada waktunya dan semua akan bahagia pada waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.